Sebelumnya makasih banyak buat Mas Lukman ya. Mas Lukman sudah menyempatkan hadir di sesi interview ini. Perkenalkan, kami mahasiswa-mahasiswi dari program studi S1 Sistem Informasi dari Universitas Airlangga, Surabaya. Jadi di sini kami mendapat tugas untuk mewawancarai seorang pengusaha yang menurut kami itu sukses, dan Mas Lukman itu kami pertimbangkan sebagai pengusaha yang termasuk sukses gitu Mas. Kemudian mungkin kita perkenalan dulu dari saya dulu. Nama saya Ahmad Iqlil Nur, bisa dipanggil Iqlil. Aku sekarang domisili Surabaya. Terus bisa lanjut ke Farida mungkin, monggo. Oh ya, perkenalkan. Jadi aku yang kontak Mas Lukman. Perkenalkan, namaku Farida Utami. Sekelas sama mereka semua dari S1 Sistem Informasi. Benar. Lanjut, Zidan. Ya, perkenalkan Mas ya. Nama saya Zidan Nur Karim, biasa dipanggil Zidan. Terus kami memang satu prodi gitu Mas. Dari S1 Sistem Informasi, terus aku domisilinya Surabaya. Monggo Muna. Ya, perkenalkan, nama saya Meloro, bisa dipanggil Muna. Domisili saya di Gresik. Udah, Cil, monggo. Oke, mungkin lanjut perkenalan dari Mas Lukman dulu. Mungkin nama boleh, nama asal gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Ananda Azaria. Saya domisili di Surabaya. Saya lahir tahun 2001, umur saya masih 20. Oke, mantap. Terima kasih perkenalannya. Terus kita lanjut langsung ke si interview ya, Mas. Boleh. Oke. Pertanyaan awal bisa dimulai. Yang pertama kan ini tentang identitas pengusaha. Lalu tadi udah jawab beberapa seperti nama, umur, sama asalnya Mas. Terus ini ada 2 pertanyaan lagi Mas. Untuk studinya Mas sendiri itu udah lulus atau belum gitu Mas? Terus juga dari mana, universitas mana gitu? Untuk studi saya masih semester 3 di Universitas Veteran Jawa Timur, ambil prodi administrasi bisnis. Terus untuk mulai usaha dari ABG Kebab sendiri itu sejak kapan Mas? Untuk usaha kebab ini, ABG Kebab ini mulai berdiri tahun 2018. Itu mulai awal outlet. Kalau awalnya dulu sih belum dari, kalau jadi tak ceritain dulu tak ceritain awalnya cepet deh. Awal mulanya. Oke, pada mulanya. Jadi awalnya dulu itu kan belum ada merek ABG Kebab ini, belum muncul. Jadi dulu itu Om itu jualan kebab kan. Terus dikasih ide sama ayah toh. Kasih ide itu dijual lagi ke sekolah, ditawarin ke teman-teman. Akhirnya dicoba lah. Akhirnya beli kebabnya Om itu, terus itu dijual lagi, harganya di up. Nah, kebetulan kok teman-teman antusiasnya tinggi gitu. Akhirnya keterusan dong, seneng dong, dapat uang, masih SD kelas 4. Kelas 4 itu udah jualan kan. Akhirnya keterusan, terus sampai SMP. Jadi kan aku kan empat bersaudara kan. Yang jualan itu empat-empatnya jualan dari Om semua. Nah, kebetulan empat-empatnya ini jualannya rame semua kan. Akhirnya Om nggak ngatasi buat produksinya, terus diberhentiin sama Om. Padahal marketnya lagi tinggi kan. Tapi produksinya nggak bisa. Akhirnya ayah ngasih ide, wis buat dewe ae. Nah kan kita bingung sih lah, buat dewe gimana cara. Akhirnya cari terus, lah kok ketemu. Akhirnya kita coba tester ke keluarga terdekat, kok ya cocok, akhirnya dijual lagi ke temen. Terus lah kok teman-teman juga pas.
Akhirnya itu mulai bikin lagi itu SMP kelas 8 itu udah pakai produk sendiri dan jualnya ke teman-teman dulu. Tapi Habis itu, oh ya, oke, lanjutin dulu Mas. Maaf. terus habis itu waktu SMA kelas 2 baru pertama kali buka outlet itu. SMA kelas 2 semester 1. Oke. Tadi kan jadinya kan buka sendiri gitu. Nah, resepnya itu dan tandanya itu beda dari yang sama punyanya Om atau emang sama? Jadi kayak pengembangan gitu. Kalau kita tanya ke Om kan pasti nggak dijawab sih Ya, untuk resepnya. Jadi kita benar-benar nyari sendiri sih, benar-benar pure nyari sendiri dari YouTube lah, dari dicampur-campur inilah. Lah kok beruntungnya kok pas gitu loh, dirasanya juga. Akhirnya ya udah. Jadi beda dari Om gitu rasanya. Ya, saya lanjut Mas ya. Terus ini masuk ke dalam pertanyaan tentang identitas usaha. Yang pertama itu mau tanya nama usahanya itu apa Mas? ABG Kebab gitu. Kebab. Nah, kan tadi kan balik ke cerita yang Kebab. tadi kan. Ya. Kan ini kan dapat ide dari ayah. Akhirnya kita rundingan sama ayah sama kakak-kakak juga, rundingan enakin dikasih nama apa. Terus ayah punya ide kasih ABG ya. Terus kita tanya tuh, ABG apa artinya? Ternyata ABG itu ayah. Abi kan. Abiku. Oh bukan. Nah, dibacanya itu abiku. Jadi ayahku. Soalnya idenya yang pertama itu yang dorong itu ayah. Oke. Dan yang ngasih ide juga ayah sih. Si ngasih ide nama. Jadi ngasih ide sendiri ya gitulah. Terus untuk bidang usaha berarti memang di makanan gitu Mas ya? Bidang usaha di makanan dia. Ya, terus mau tanya lagi, ini kan yang saya lihat ABG Kebab kan udah punya beberapa franchise gitu Mas ya. Berarti udah ada seperti karyawan atau seperti kayak struktur organisasinya gitu Mas. Kalau franchise kita sampai sekarang belum buka franchise. Jadi semua itu masih cabang. Kita masih belum berani buka franchise soalnya kan kalau franchise kan pasti ada untung ada ruginya kan. Takutnya kita belum berani di ruginya yang kan banyak produk franchise yang nggak sama cabang lainnya. Soalnya kan yang lola beda kan. Kalau struktur organisasinya kita juga udah punya. Kayak yang bagian divisi keuangan siapa, divisi marketingnya siapa, divisi operasionalnya siapa, kita juga ada. Ya, kalau boleh tahu untuk struktur organisasinya bisa dikasih tahu nggak Mas? Itu tadi. Jadi dari yang paling atas yang punya, terus turun ke bawah, dibagi ke divisi marketing, terus ada di bagian divisi operasional, di bagian divisi keuangan. Terus untuk yang mengelola cabang sendiri itu ada karyawan atau dari orang? Untuk semua cabang kita pakai karyawan dari luar semua. Jadi kita open recruitment dari di Instagram, kita cari siapa yang mau, nanti kita interview, terus kita taruh di outlet ini. Lalu nilai-nilai yang menjadi landasan perilaku dan motivasi serta persepsi dari karyawan mengenai usaha tersebut gimana Mas? Kan di interview itu kita juga ada dinilai dari sikapnya gimana, kalau dikasih pertanyaan kayak gini jawabnya gimana. Itu kita survei di internet juga sih. Kalau kayak kalau orang dikasih pertanyaan kayak gini jawabnya kayak gini itu pasti gimana sih? Gitu. Sama kita juga ngutamain yang masih muda-muda juga sih. Jadi kita juga nggak mau yang jaga outlet tuh orang yang hampir semua yang jaga outlet ini masih kuliah semua. Terus mau tanya tentang goal dari usaha ini Mas. Seperti misal sasaran, target atau tujuan yang diinginkan oleh Mas Lukman sebagai pendiri Mas ya. Salah satu pendiri dari ABG Kebab. Tujuannya sih yang pasti kayak yang lain ya. Jadi udah biasa kan kalau misal makanan pasti pengen cabangnya di mana-mana. Pengen buka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, pengen
gampang bantu orang. Tujuannya sih sesimpel itu sih. Buka cabang banyak, bantu orang gampang. Mas Lukman kalau boleh tahu sekarang ininya udah berapa Mas ya? Apanya ini? Apa ya? Outlet. Sorry, kebagi. Apa ya? Outlet, terus misal karyawan yang Mas rasa itu ya bukan keluarga ya, di luar keluarga, jadi yang kayak karyawan yang kayak udah lapangan pekerjaan gitu, itu udah berapa karyawan, sama mungkin outletnya itu udah berapa gitu Mas? Untuk outlet kita ada 5, sama kita juga kan kita juga nggak melayani outlet aja ya, kita juga ada catering, ada outlet, ada titip ke kantin juga. Kalau karyawan total dulu, ini aku bahas dulu ya sebelum pandemi ya. Kalau sebelum pandemi itu dulu ada 13 atau 15 gitu, itu di luar keluarga. Terus gara-gara pandemi kan dulu kita juga nitipin kebab ke hampir seluruh jurusan kampus UNER, jurusan kampus C UNER, jurusan kampus B UNER. Lah kok ya datang pandemi, akhirnya kita nge-cut semua itu. Dari yang dulu yang jaga outlet 2 orang kita cut jadi 1, yang ngerjain kantin kita cut semua. Kalau sekarang tinggal 5, 6, tinggal 7 kalau sekarang. Mau tanya visi misi sama moto. Cuman untuk visi misi kan kurang lebih sama seperti yang tadi Mas, yang apa itu? Sasaran atau target gitu. Kalau visi ada lagi sih aku. Oh, ada lagi. Jadi kalau visi ini ABG Kebab itu apa namanya, memberikan manfaat untuk ini anak. Jadi kan di ABG Kebab ini ada 10% keuntungan tiap bulan yang disalurkan ke anak yatim duafa kan. Jadi visi kita utama itu bagian keuntungan 10% ke anak yatim duafa itu. Nah, misinya yaitu apa? Keuntungannya lebih besar, jadi kita bisa bantu ke anak yatim duafa lebih banyak. Ya, aku lihat itu yang poster anak duafa di depannya itu gerobaknya. Rombong. Motonya ada nggak Mas? Moto dari ABG Kebab? Kalau moto belum ada kayak moto. Belum ada. Oke. Mungkin lanjut ke Mas Iqlil mungkin. Oke, mungkin kita lanjutin ya. Jadi pertanyaan ini nanti akan seputar ini sih, lebih seputar ke produk-produknya yang ABG Kebab tawarkan. Jadi pertama mungkin sekitar produknya dulu. Kalau dari yang ya saya tahu kebab ya yang dijual. Cuman apa ada ini kayak apa ya, unggulan gitu, apa ya, produk yang ditonjolkan gitu. Misal ada beberapa menu nih, yang paling laris apa gitu mungkin. Kalau sejauh ini yang paling laris ya yang original ya, yang isi daging sayur. Cuman kita kasih yang apa, biasanya orang-orang suka juga yang isinya daging sayur telur keju. Itu benar-benar semua isi dicampur wis. Wis ini buat kamu wis, semua wis komplit. Iya sih ya, banyak sih orang yang gitu ya. Iya kan biasanya orang-orang mau nambah topping, aku mau nambah topping telur, mau nambah topping keju. Ya sih tak campur semua wis. Oke. Berarti dia itu sistemnya lebih ke minta topping gitu ya. Kayak bisa nambah topping gitu ya. Nah, paham. Kalau mau kebab spesial komplit ditambah topping lagi juga bisa. Tambah topping lagi. Berarti ngitungnya per topping gitu ya. Ngitung gini. Oke, paham. Jadi ada orang sih minta, Mas aku mau kebab komplit tambah topping telur ya. Aduh, gimana ya Mbak yo? Akhirnya yo wis dibuatin. Tapi ya gitu nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ke bungkus sih. Jadi tadi yang produk itu kira-kira ya udah jelas sih ya. Lebih ke kalau selain kebab ada nggak Mas? Kayak ada. Kalau dulu saya itu sering ke Alfamart, itu kan ada kebab yang lain ya. Itu kayak jual burger juga, Mariam gitu-gitu. Ah, sama. Kita juga ada burger, ada Mariam, sama kita juga ada kebab frozen, kebab yang mini. Kita juga ada. Ada. Itu kalau kebab frozen kita ngelainnya lewat pesen Instagram dulu. Jadi nggak kita jual di outlet. Oh iya. Kita jual di online. Yang frozen tadi itu ya. Oke, paham. Tapi yang Mariam sama burger ini enggak seini sama kebabnya ya pastinya. Enggak se apa ya?
diminati kebabnya ya. Ya, soalnya kan orang nyari kebab. Ya, iya pasti. ABG kebab bukan ABG Maryam. Iya sih, benar sih. Oke, terus, nah ini kan tadi Mas juga udah cerita kalau apa ya, produknya itu bikin sendiri kan ya, dulu itu. Dari nyari resepnya sendiri, gitu-gitu dari YouTube. Nah, tapi kan kalau sekarang kan, kalau bikin sendiri rasanya terlalu ini nggak sih? Ribet. Apalagi kemarin sebelum pandemi, terlalu banyak kan, ngirim-ngirim gitu tuh. Nah, itu apakah ada, kayak udah ada rantainya nggak? Misal, udah punya supplier ini, terus udah punya produsen ini, terus nanti Mas tinggal ini nih, itu ada nggak atau gimana? Betul. Jadi kalau kita ada salah satu bahan yang kita kalau dulu kan masih dikit sih, jadi kita masih bisa handle. Kalau sekarang kalau kita handle juga nggak nyucuk sama capek kan. Akhirnya kita kerjasama sama produsen lain, kita request untuk supply ke ABG Kebab. Jadi ada beberapa bahan yang kita kerjasama sama produsen lain, juga tetap ada beberapa yang kita pegang resepnya juga. Oh, siap-siap. Jadi ini ya, kombinasi gitu ya. Misal kayak saus gitu, yang biasanya otentik kan ya. Sausnya dan lain-lain itu bikin sendiri ya. Bener. Otentik bikin sendiri. Jadi tadi kan udah ke produk dan pembuatannya dan lain-lain. Terus, nah kan tadi Mas juga bilang kalau kebabnya itu pas ya di teman-temannya Mas dulu. Tapi kalau apa ya, diminati itu loh sama teman-temannya Mas, kayak ternyata pas gitu ya. Iya. Nah tapi kan itu kan nggak bisa menjamin ini tuh bakal bertahan gitu kan. Berarti kan pasti ada keunggulan produknya Mas yang bikin orang-orang itu datang balik lagi gitu. Udah pernah beli balik lagi gitu. Nah kira-kira menurut Mas itu apa sih yang bikin orang-orang itu balik lagi ke outletnya ABG Kebab? Nah itu Mbak Farida, tapi kan pernah beli tuh. Oh ya, bener juga ya. Beli lagi nggak itu Mbak Farida? Testimoni tak ini yang. Boleh. Sing jujur loh Mbak. Iya. Astaga, yang pertama. Loh. Kamu apa ya? Di poin-poin. Feedback langsung kapan lagi? Jangan. Oh, ya wis aku dulu wes. Enggak boleh ditiru ya. Juga, toh. Ya. Jadi yang pertama, karena aku orangnya kan agak cerewet soal makanan, apalagi nggak suka mayones dan keju. Tapi menurutku mayonesnya ABG itu masih bisa diterima sama lidahku. Menurutku ya, nggak enak. Peres. Astaga. Yang kedua, dagingnya nggak pelit. Jadi aku setiap beli itu nggak pernah pakai sayur, nggak pernah pakai apa, cuman beli yang full daging harganya 14.000. Benar ya? Atau beli 2 harganya 25.000. Itu. Terus apa lagi? Terus lainnya ya itu saya tadi itu dagingnya banyak sama mayonesnya enggak. Ini aku isinya. Nggak apa. Oke, mungkin itu dari pelanggan asli ya, itu nggak dibuat-buat ya. Review jujur itu namanya. Iya. Kalau dari Mas Lukman sendiri, ada nggak sih aspek yang harus dijaga gitu? Jadi misal nih, ada brand itu dia kayak, aku dari seiring waktu itu yang penting nggak boleh jadi barang mahal gitu, karena target pasarku itu ini gitu. Nah kalau dari Mas Lukman sendiri gimana? Kebetulan kan pasarnya ABG Kebab kan nggak menengah atas kan pasarnya. Kan soalnya dengan harga yang segitu nggak mungkin dong pasar menengah atas mau beli. Tapi kan di ABG Kebab itu di branding supaya harga murah tapi tetap tampil keren. Nah makanya kita ngeutamain pasarnya itu ke anak muda supaya ini loh produknya murah tapi nggak murahan. Yang kita jaga dari situ pertama ke branding yang lebih ke anak muda lebih keren. Yang kedua kita juga ngejaga di sausnya itu. Terus yang ketiga kita juga ngasih value ke pelanggan bahwa kita itu nggak mau nggak nyari keuntungan aja. Kan kita juga ngasih 10% ke anak yatim dan duafa.
Terus yang selanjutnya kita juga niruin caranya makanan cepat saji kayak McDonald lah, KFC lah, yang mesti ngasih promo tiap bulan juga, dan juga nyediain paket. Nah, paket itu keinspirasi dari McD atau KFC itu. Ya kan mesti ngasih paket hemat. Akhirnya kita tiruin lah, bikinlah paket hemat. Nah, kok ternyata ngefek juga. Jadi tadi kalau dari yang saya lihat itu perbedaan yang dari yang produk lain itu, kalau yang murah tapi nggak murahan kan cukup banyak ya untuk saat ini. Ya, banyak. Cuman brandingnya tadi ya, pertama ya termasuk sausnya itu ya, mayones dan lain-lain. Terus juga apa ya, yang ke kaum duafa itu juga kayaknya yang ngefek juga ya untuk memberi pandangan kalau ABG Kebab itu nggak hanya pengen jadi nyari untung doang gitu. Saat ini sih orang-orang juga udah melek sama gitu-gitu, jadi mungkin lumayan ngaruh. Oke, mantap. Mungkin dari aku udah sih. Lanjut ke Farida sekarang. Monggo Far. Oke. Jadi aku mau tanya yang pertama itu, dulu kan resepnya nyari sendiri, terus modalnya juga dari ayah, dari abinya kan ya. Nah, ini tak ceritain modal ya. Jadi dulu itu ya pertama kali jualan kebab itu nggak pakai modal kan, 0. Jadi aku cuman, aku pesen kebab sekian, nanti tak bayar setelah pulang sekolah, setelah barang laku. Lah dari situ ngumpulin modal. Jadi pertama modalnya ya dari SD sampai SMP sampai SMA, dari SD sampai SMP. Jual produknya, kebabnya terus dijual lagi, dapat untung dari situ. Habis itu nyoba merek sendiri. Habis itu, nah dari situ kan udah mulai banyak sih untungnya. Baru SMA baru buka rombong. Kalau dibilang modal dari mana yo? Aslinya awalnya nggak modal, cuma modal omong sama modal temen kan kalau jual ke temen pasti dibeli toh. Iya betul. Iya, beliin rek. Mereka mau beli ya dipaksa beli. Ya enggak sih. Jadi dulu aku sama Om itu kayak nggak habis. Alhamdulillah belum pernah. Kalau dulu sama Om ya. Dan kita juga, aku ya nggak tahu yo. Kalau bawa alhamdulillah mesti habis. Kalau bawa ke sekolah. Dan mulai dari SMP itu pas bawa produk sendiri, itu aku sistemnya sistem PO. Jadi bukan sistem aku bawa sekian dijual. Jadi udah pasti kejual. Dan alhamdulillah pasti banyak. Jadi teman-temannya itu sampai ya. Apa? Dulu itu sampai sehari itu mesti bawa 40. Itu sistem PO. Dan 40 itu wis tak stok, wis mau ada yang beli lagi 2 hari besok lusa baru ini ya barang. Soalnya wis gak ini kan, wis gak bisa bawa banyak. Oke, paham. Oke, modal clear, paham, dari mana resepnya juga aman. Nah, terus mau tanya, dari perjalanan dari pertama nyoba bisnis kebab sampai sekarang, apa yang paling susah, yang paling bikin struggle gitu kayak sampai bikin mau nyerah? Kalau nyerah enggak sih, soalnya yo tipe orang sing bukan nyerah, tapi ya wis lah segini wis dilakoni ae. Mindset pengusaha rek, ingat nggak gampang menyerah gitu. Lanjut. Boleh voucher Tafar. Enggak. Wis entek voucher lagi. Enggak. Ya, lanjut. Kalau awal struggle itu pas kemarin pandemi itu. Jadi itu bener-bener aku minus. Dari dulu itu masih 4 outlet. 4 outlet, kantin ada 8, catering, kan aku juga melayani catering kan. Catering tiap minggu itu pasti ada. Pas awal pandemi itu langsung jelek semua. Cuman ada ada outlet aja. Jadi dari outlet 4 tinggal tak matiin 3. Tak matiin 2. Sing satu ini tak jaga dhewe.
Jadi bener-bener tinggal 2 itu toh. Sing satu tak jaga dewe dari 13 orang. Paket tinggal 1. Hah? Banyak ya. Dari 13 paket tinggal 1. Dan itu ada apa namanya? Ada apa? Sampai ada sing anak rombong itu aku gak bisa bayar kan. Akhirnya akhirnya aku minta tolong kan. Ini kalau misalnya tak bayar sekian nggak apa-apa tak. Terus ada sing bilang, kalau nggak mau ya wis tak cicile sampai lunas. Sampai kayak gitu itu awal pandemi pas. Terus akhirnya sing biasanya rombong dijaga orang terus mulai jaga dewe. Itu sih titik struggle di sana. Habis itu mulai balik itu 4 bulan setelah itu mulai naik lagi. Paham. Terus kalau misal ada masa-masa sulit tentang keuangan gitu, emang lebih prefer menyelesaikan sendiri ya pakai uang ABG ini atau pernah juga kayak pinjam mungkin ke bapak, ibu gitu. Nah, ini waktu awal pandemi itu bener-bener minus. Kas ABG minus. Gak ada apa-apa. Sampai tak belain kayak gitu loh. Terus ini aku bisa bayar segini toh. Ya apa? Gak apa-apa ta. Lek gak mau ya tak cicile. Rombong tak tutup dari 4 tinggal 2. 1 tak jaga dewe, kantin tutup. Habis itu sing awalnya 13 tak cut jadi tinggal 1. Terus aku bingung kan, iku pun sik minus. Terus aku ya apa umur segitu toh. Mikir kan, aduh ya apa ya. Akhirnya apa malam-malam ke ayah toh curhat. Curhat habis itu bilang boleh pinjam uang 8 juta enggak? Waduh. Buat apa? Ya sih buat gini. Ya wis akhirnya untungnya kok dipinjemi. Di situ titik terendah minus 8 juta. 8 juta lebih sih. Terus itu kan udah clear nih, karyawan tinggal 1. Terus gerbangnya tinggal 2, satunya dijaga sendiri gitu kan. Terus mulai bangkitnya itu gimana dan kapan? Mulai bangkitnya kok ya ketepaan pas itu apa sebulan setelah itu langsung pas puasaan kan. Nah kalau puasaan itu di bulan puasa itu apa namanya bulan pas panen ya emang. Jadi cepat balik gara-gara bulan puasa itu. Terus juga udah mulai tahu tuh iki harusnya sing lebih efisien kayak apa yang lebih efisien, mulai dievaluasi lagi tuh akhirnya ketemu. Waktu puasaan itu langsung buka berapa itu? Kan 4 produknya buka berapa? Kalau itu belum bisa buka banyak dulu, soalnya kan masih ada tanggungan kaya itu. Minus segitu. Terus bukan tanggungan kaya tuh, tanggungan ke sing anak rombong sing belum dibayar lah. Terus aku bener-bener bingung lah tiap malam itu ya apa iki. Membayar nggak apa iki. Terus itu clear, terus mau nanya. Kalau misal dikasih range 1 sampai 10, bisnis emas yang sekarang itu ada di angka berapa untuk mencapai tujuannya dari pendiri ABG? Jauh lah, 1 lah. Astaga, Mas, nggak mungkin. Loh, kan masih tujuannya kan masih banyak. Oh, gitu. Masih 1. Ya udah, ralat deh. Kalau ada minus masih minus loh. Oke. Tapi masih puas kan, maksudnya masih ada kepuasan gitu, kayak yang nggak ngeluh terus gitu. Kalau itu sih pasti ada sih. Kan soalnya dulu itu ABG Bapak didirikan sama 4 bersaudara tuh. Ya. Terus waktu aku SMP itu waktu aku SMA itu tak pegang sendiri. Soalnya sing lain udah mulai kayak kok gini lepas satu terus pas buka outlet tak
tak tarik balik pas aku pertama kali buka outlet. Ayo iki lho aku wis ono outlet wis berhasil kayak outlet, ayo gabung ke Maneng. Akhirnya gabung. Terus habis itu setelah aku kelas 3 lulusan lah, itu mulai lepas satu. Lah ini kemarin 3-4 bulan yang lalu tinggal 2 kan. Lah masku ini lepas lagi, jadi sekarang tinggal tak pikir dewe. Wis mulai nyut-nyutan lah. Kalau dulu kan masih gampang toh rombong masih dikit. Ya, sekarang yo, ya, tapi ya memang di jalannya. Berarti sekarang Mas Lukman handle sendiri ya, keuangan sendiri, operasional sendiri, terus apa-apa sendiri. Betul. Udah sih dari aku itu dulu, lanjut ke Muna dulu aja deh. Beberapa udah ada jawabannya sih. Saya lanjut ya Mas. Pertanyaan dari saya itu, apa sih kunci sukses dari bisnis Mas ini, dan apa kiat-kiat yang bisa di-share Mas untuk kita-kita ini? Kunci sukses aku mesti kalau ditanya itu mesti bingung. Soalnya aku dewe ya belum apa-apa ya ngasih kunci sukses. Kunci sampai berani di tahap ini, weh. Kunci survive. Benar. Kunci bertahan gitu. Bertahan bisa, berani sampai sejauh ini juga bisa. Terus apa lagi? Tanya Mas. Kalau aku sendiri itu faktor ini sih, faktor kepepet. Jadi orang tuaku itu didik anak-anak itu kan kebetulan semua laki toh. Didik anak-anak itu benar-benar dipres. Kayak contoh, anak-anak itu dari SD sampai kuliah sangon itu 10.000. Itu wis nyel 10.000 wis. Kon iki atur 10.000. Kon SMA bensin ya wis iki 10.000 wis. Kon tugas-tugas ngeprint iki 10.000. Akhirnya kan muter otak kan. Lek misal malu jualan yo ya opo ya malu jualan gak iso mbek teman-teman lah gak iso kayak gini. Lah kok ya pas akhirnya pas mulai SMA aku mulai sadar kan. Kok yo ngefek ternyata dipaksa mbek orang tua kayak gini. Dan menurutku ya itu wis ojo malu dulu lek misalnya mau jualan. Dan lek misal gagal yo, kalau kata ayahku sih gini, kalau gagal harus seneng, soalnya apa? Semakin banyak gagal semakin cepat dan sukses. Soalnya katanya tiap orang itu pasti punya jatah kegagalannya kan. Nah itu ndang dihabisin dulu. Jadi kalau semakin sering gagal, semakin banyak pengalaman kan. Kalau semakin banyak pengalaman semakin ngerti. Kalau ngadepin masalah kayak gini A, B, C gimana nyelesainnya. Jadi kalau misal gagal ya ojo malah wala gagal rek buyar wis. Itu sih. Selanjutnya kami mau minta saran untuk memulai bisnis dari Masnya, kayak apa saja yang dibutuhkan dalam memulai usaha, apa yang perlu disiapkan itu apa aja, gitu Mas. Mungkin bisa dijelaskan. Cara jualan gitu awal mula pertama yo. Iya. Pertama aku bingung kayak giniin. Soalnya aku dulu dipaksa buat jualan. Yang pertama gini loh. Jangan malu sama lingkungan. Soalnya kan dulu pas SD loh, sing lainnya bener-bener main, aku tok sing jualan. Jadi ojo malu sama lingkungan sekitar. Yang kedua, mentalnya harus kuat pasti toh. Soalnya pasti gagal. Awal-awal pasti gagal. Dan kalau misal gagal ya wis dicari solusinya gimana. Oke, pertama di situ mentalnya harus kuat. Harus siap gagal. Soalnya pasti bakal gagal. Selanjutnya, bagaimana sih cara Masnya itu dalam menyusun strategi dalam menjalankan bisnis, seperti kayak strategi dalam pemasaran, kayak gitu-gitu, gimana Mas? Kalau kita biasanya sering-sering lihat, kan kalau sekarang gampang sih, tinggal lihat di Instagram, di TikTok, di YouTube,
semua platform ada kan, kita tinggal lihat apa yang lagi hype. Kita habis itu apa kalau keadaan lagi hype kayak gini yang dilakuin sama pesaing itu gimana sih? Habis itu yang dilakuin sama apa namanya usaha makanan minuman itu yang dilakuin apa aja sih? Itu tinggal kita lihat sih. Sama kita modif gimana cara biar nggak sama. Kan soalnya sekarang sosmed bener-bener gampang bukain. Selanjutnya tuh bagaimana cara memanfaatkan sumber daya dan modal yang ada dalam bisnis Mas. Sumber daya apa ini? Sumber daya seperti kayak karyawan, sumber daya manusia. Kalau cara mengelola sumber dayanya yang pertama selalu di ini sih, selalu dikontrol, kayak dia pas jaga gimana, habis itu outletnya juga dilihat keadaannya gimana, udah ngelakuin SOP-nya apa enggak. Sama kita juga harus, enaknya kalau sama-sama yang jaga sama-sama anak muda kan, jadi kalau ngobrol enak. Jadi kayak ada sampai sing jaga hotel itu sampai curhat juga ada, sing cerita-cerita juga ada, sing nggak bahas rombong juga ada, wis bahas wis tentang kehidupannya juga ada. Kalau wis deket kan juga enak kita ngomong ini. Jadi sing sana nyaman, sing kita juga nyaman. Terus ini pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana sih cara menjaga kepercayaan customer kita dalam bisnis kita? Kalau agar customer tetap beli terus. Kalau jaga kepercayaan pasti yang itu pertama, kita kontrol ke penjaga outletnya udah ngelakuin itu apa enggak, terus kita juga ngelakuin kayak sidak. Jadi misal kita pesen lewat online kan nggak tahu kan yang beli siapa. Jadi kayak aku pesen lewat online, tak pesenin terus tak coba diem-diem udah bener apa enggak, udah sama apa enggak. Terus sama kayak tadi ini Mbak Farida tak kasih voucher. Terus di Instagram juga ada yang repost, terus tak DM tiba-tiba tak kasih voucher, juga kayak gitu sih. Tadi kan cuman concernnya cuman di kebab kan ya. Nah sekarang mau tanya kalau buat yang kayak burger atau sama yang Mariam itu ambil dari orang atau gimana? Gitu, Mas. Itu dulu sih. Kalau burger kita ambil, soalnya kan kita spesialnya di kebab, jadi kita ngutamain kebabnya. Jadi kita belum mau repot buat produksi burger sendiri sih. Oke, paham. Terus yang kedua itu nanya tentang yang pertama kali bikin outlet kan berarti kan masih toh? Ya. Kan? Ya. Itu ya apa perjalanannya Mas dari punya modal nih buat bikin gerobak, dari nyarinya sampai mempercayakan sebuah vendor buat buat bikin gerobaknya Mas itu ya apa, yakin apa enggak kalau itu bakal enggak kemahalan, dan seberapa yakin naruh kepercayaan ke vendor tersebut. Gini, ada cerita lagi. Ya, nggak apa cerita. Waduh, boleh curhat tau. Gak apa-apa. Dulu kan masih SMA kelas 1 kan aku mulai mikir-mikir buat bikin rombong itu kan. Dan itu awalnya juga dipus sama ayah kan. Terus ayo wis ndang buka rombong. Mek digitu tok, ndang buka rombong lah aku bingung lah. Caranya ya apa buka rombong yo? Mek dikon-kon tok gampang ngongkon buka rombong pikir. Aku si SMA sih Zan, gak ngerti apa-apa. Terus akhirnya mulai nyari di internet kan, jual gerobak. Dan nggak tahu gerobak itu sing gimana sih, sing bener itu. Terus lihat-lihat gambar cocok, ketepaan itu dapat di Jogja gerobak. Bagus. Tak tunjukin aja toh. Iki apa iki? Apik, ya wis beli. Dari Jogja. Begitu dikirim ke Surabaya. Wow, gue deket sama gambarnya. Habis itu ditelepon sama ayah. Pokoknya hancur lah. Ambil fotonya beda get. Dan udah ditransfer tau. Udah lunas, udah dikirim, udah sampai. Kaget. Loh, kok
kayak gini gerobaknya kok nggak sama. Ditelepon, dinego-nego nggak bisa dikembaliin. Ya wes, akhirnya pakai gerobak itu. Bingung kan. Duh, apa ini modifnya. Terus akhirnya minta apa namanya? Lihat-lihat internet dulu gimana sih ini nih kalau desain. Kebetulan masku kan juga apa ahli di fotografer sama desain kan. Nah, aku minta tolong, Mas ini apa di desain apa ambil foto no bayar piro aku. Akhirnya dikasih harga, deal, itu ada foto produk sama dapat juga desain gerobak. Awal buka, habis itu mulai apa buka rombong. Lah buka rombong itu juga ini sih juga awal-awalnya bingung. Soalnya kan masih SMA loh. SMA kan berangkat jam 7, berangkat jam 6, pulang sore, bingung kan. Ya apa iki ngature. Awal-awal sekolah pasti hancur sih. Panggil BK lah, panggil orang tua lah, telat inilah. Awal-awal pasti gitu. Terus nah akhirnya aku bingung kan. Ya apa iki? Akhirnya ngajak saudara semua, ayo gabung. Ini gerobak wis jadi lo, gak mau gabung ah. Akhirnya gabung. Akhirnya dari situ sih, dan sampai sekarang pun aku kalau bahas percayain vendor baru tahun ini aku nemu bener-bener vendor dari setelah sekian lama. Aku bolak-balik di ini soalnya bolak-balik ditipu sama vendor apa outlet, vendor apa ya, vendor gerobak, bolak-balik ditipu. Sing bilangnya bagus lah, inilah harganya mahal lah, dan sekarang alhamdulillah nemu sing murah. Oke. Terus berarti kan masnya kan udah bisa selektif kan milih mana vendor yang harus bisa dipercaya. Nah dari kesalahan-kesalahan mas yang kemarin itu menurut mas apa kayak nilainya mas tuh ya boleh kayak gitu, boleh dibilang kayak gitu, kayak harusnya aku supaya kayak nggak gini ditipu, nggak ditipu vendor. Iya enggak ya boleh, cuman lebih kayak harusnya aku ngelakuin ini dulu baru kayak gini, harusnya aku ini dulu baru kayak ya biar nggak ketipu ya. Kalau tips dari aku ya, pertama itu apa, cari temen yang pernah beli gerobak. Kayak misal contoh, orang apa ada temanku mau jualan ini, dia cerita ke aku kan, akhirnya tak kasih, tak beritahu kan dia ngasih harga sekian, terus tak beritahu, loh lek sakmono ya kemahalan lah, mending kan di sini aja lebih murah. Jadi tipsnya apa, cerita ke orang yang udah pengalaman, jadi supaya dikasih tahu kalau harga segitu itu pantas apa enggak. Kalau misal ngelakuin sendiri ya wis kayak aku, harus nyemplung dulu kan, dan nyemplung pun belum tentu ini nyemplungnya bener apa enggak. Daripada nyemplung minta ke orang yang udah pengalaman. Jadi makanya fungsi ini kayak fungsi mentor, fungsi senior lebih ke situ sih. Harus ada orang yang udah pernah nyemplung supaya nggak nyemplung ke lubang yang sama. Oke, nah paham. Terus ya apa lagi ya? Bentar, mikir. Oh ini kan ABG kan ngerekrut orang gitu kan. Ada nggak kayak nilai dari karyawan yang bakal cocok ke ABG itu ya apa? Misalnya orangnya loyalitasnya tinggi atau ya pokoknya yang pertama jujur atau ya apa? Kita cari anak kuliah sih. Kalau anak kuliah yang masih muda kan pasti udah kebaca tuh sifatnya kayak gimana, ini kayak gimana. Dan kita juga tanya-tanya ke teman-teman nih, anak ini gimana sih? Dari cara dia ngomong aja udah tahu anak ini gimana. Dari cara dia, dari wajah juga bisa dilihat anaknya gimana. Nyicil. Terus apa? Enggak apa-apa, lanjut. Paling utama itu sih dari cara dia ngomong. Jadi di interview itu kan dia disuruh ngomong. Coba sih bilang apa, dikasih soal suruh cerita, coba sih cerita, dilihat dari cara dia ngomong gimana, ini gimana. Udah kebaca dari sana.
Oke, I see. Yang lain ada pertanyaan lagi, Ta? Kalau enggak, ini satu pertanyaan penutup. Buat rencana Mas Lukman ke depannya itu ya apa? Misal, tadi kan banyak kekosongan struktur. Nah, pengennya itu butuh apa aja, terus plan Mas ke depannya itu bakal nyari yang gimana dan untuk apa? Ya, semik dulu aja. Oke, untuk kan lagi struktur lagi kosong. Jadi yang pertama saya butuhkan yaitu di keuangan. Yang paling utama sih kalau keuangan belum betul-betul banget. Soalnya kebetulan ini kan aku lagi yang outletnya lagi nggak tak fokusin dulu. Yang lagi tak fokusin itu ke cateringnya dulu. Jadi aku lagi ngajuin kerjasama ke catering untuk melayani acara nikahan, acara dan lain-lain. Kebetulan kan kita udah kemarin deal satu catering baru. Jadi total ada 2 vendor catering yang udah kerjasama sama kita. Nah selama ini masih aku yang meromoin, yang presentasi, yang jual omong. Nah kebetulan untuk kedepannya kita lagi mau cari untuk itu sih, untuk orang yang mau kayak jadi sales marketing buat presentasi tentang catering dari ABG Kebab ini untuk ngelayanin ngebantu nyuplai kebab ke catering mereka. Terus yang kedua juga kita mau nambah kantin, kan kita juga yang lagi aktif kantinnya kan cuman rumah sakit UNER. Jadi kita juga mau usaha nyari kantin-kantin perkantoran, nyari kantin-kantin rumah sakit lain. Nah, itu juga kita lagi nyari buat salesnya itu buat promoin. Oke. Itu. Jadi kan kita tadi kan belum banyak nanya tentang nyari yang partner yang buat apa namanya apa sih wedding gitu kan. Nah itu cara Masnya itu gabung kayak ke apa ya? Biar aku nggak tahu sih sistemnya kalau prasmanan wedding itu apa. Masnya gabung ke orang-orang yang nyediain prasmanan atau promo WO aku nggak tahu sih, cuman ya apa? Nah gini, kalau ke catering wedding kita ada 2. Yang pertama kita promoin lewat media sosial itu untuk orang yang punya hajat. Jadi kita ke media sosial juga sama ke teman-teman yang misal mau nikahan, mau punya acara, kita juga promosi ke sana. Kalau untuk ke vendor catering itu kita kerjasama. Jadi misal kita ngasih harga sama kita ngasih keunggulan dari kita, kan kita udah pengalaman juga, udah tahu kekurangan dari, kan kebanyakan vendor catering itu ngambil kebab itu bukan bikin sendiri, pasti dia ngambil. Pokoknya kalau ada catering, ada kebab itu kebanyakan dia nggak bikin sendiri. Soalnya kebab itu benar-benar repot. Di lain sisi dia udah ngolah nasi, ngolah ayam, ngolah ikan, dia masih harus bikin kebab itu kerepotan. Kebanyakan vendor catering pasti ngambil dari luar. Nah kita bagian nyuplai, jadi kita ngajuin harga sama ngajuin keuntungan fasilitas yang didapat oleh vendor, kita tawarin. Kalau emang deal, ya kita tiap acara kita yang nyuplai kebabnya catering itu. Oke, Pak. Jadi di lain yang punya hajat kita juga nawarin, di vendor catering kita juga nawarin. Berarti cuman pure nanti kalau misal kayak ada acara wedding itu ya ABG ya cuma nyediain kebab ya. Kalau misal kayak pemanggang dan lain-lain itu ya ikut vendor tadi. Nah, kebetulan di fasilitas kita kan ada keunggulan-keunggulan kayak gitu. Jadi misal kalau ambil sekian kita kasih deh ini. Kalau misal ambil sekian kita cuman ngasih kebabnya aja. Kalau misal ambil sekian lagi kita kasih harga lebih murah, kita kasih fasilitas ini. Kayak gitu. Oke, I see. Udah sih dari aku. Kan ini cabangnya Masnya ini kan cuma ada di Surabaya. Mungkin ada rencana nggak kalau buka di kota-kota lain gitu? Sekalian rencana ke depan, Mas. Rencana ke depannya. Iya. Oh iya, sampai ngono tangannya. Aslinya kalau yang minta, kebanyakan orang-orang itu minta franchise. Cuman kan aku nggak berani. Yang pertama, aku ini tak handle sendiri. Yang pertama yo. Ya. Yang kedua, aku nggak ada mentor.
dari dulu aku nggak ada mentor. Belajar dari pengalaman semua. Lah iki sih tak sesalno. Aku belum ada mentor dan belum nemu. Lah orang-orang ini tak ajak kayak kerjasama kayak tadi itu kebanyakan nggak mau. Soalnya kebanyakan orang mau franchise itu, wis aku naruh uang, wis iki jalan no. Nah aku nggak berani kayak gitu soalnya pertama aku nggak ada mentor, kedua pasti ada gagali lah. Misalnya aku jual omongan, aku buka franchise sekian, baru terus habis itu, lo kok kayak gitu, kok gak kayak merek ini sih kalau franchise kayak gini, wah aku langsung nggak tahu pak, awolan daripada nama aku sing hancur, mending kerjasama, ayo dikelola bareng-bareng daripada franchise, soalnya sama-sama belajar dong, gitu sih. Ya Mas, kalau gitu aku mau nanya dikit, kan setahuku itu dari yang di Instagram kan banyak ya kan iklan franchise gitu, kayak yang dapatkan set gerobak modalnya ininya 5 juta gitu kan ya, itu yang ngelola kan yang beli toh, bener nggak? Nah pasti kan juga ada, pasti kan kalau franchise itu kalau dia udah jual franchise pasti harus ada tetap harus ada tanggung jawab dari pihak yang punya mereknya. Lah kan aku belum pernah nyemplung ke masalah franchise. Takutnya kalau ada orang yang komplain, loh Mas, kalau di merek ini loh franchise kayak gini. Kalau di merek ini loh franchise-nya loh ada kompensasi kayak gini. Lah takutnya aku banyak salah kayak wah ini merek ini franchise kacau iki. Gak gena iki gak koyo franchise liyane. Takutnya kayak gitu. Oh iya. Berarti ya masih kurang ilmu ya di franchise itu ya. Jalannya gimana belum tahu. Betul. Oke, terima kasih banyak Mas Lukman sudah membantu tugas kami gitu ya. Ya, terima kasih banyak. Terus doain. Terus harapannya. Ayo doa semua. Ya. Terus harapannya ya meskipun ini tuh sudah selesai ya, semoga nggak terputus karena kan orang pasti membutuhkan. Kalau misal besok ABK udah besar, nanti bisa ini atau nanti kita juga butuh Mas Lukman lagi.